Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Pada kali ini akan saya sampaikan makalah dari Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu, yaitu guru daripada Imam Malik, yang akan menjelaskan terkait dengan masalah dosa. Jadi beliau mengklasifikasikan kalau dosa itu ada dua hal. Yang pertama adalah dosa yang masih dimungkinkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa saja itu? Mari kita baca ala pesantren, gitu ya. Kitabnya Nasoihul Ibad, silakan dibuka halaman 5. Makalah yang ke-9. Wal makalah atas si'atu utawi makalah atas si'atu kang kaping 9 an Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu kaceritaake saking Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Kullu maksiatin utai saben-saben maksiat an syahwatin kang tumbuh saka syahwat. Fa innahu mongko temen setuhune kullu maksiatin an syahwatin yurja iku iso den arep-arep apa hufronuha dan sepurone maksiat. Kullu maksiatin ta saben-saben maksiat an kibrin kang tumbuh saka gumedhe. Fa innahu mongko temen setuhune kullu maksiatin an kibrin layurja iku ora iso den arep-arep apa hufronuha dan ampunine maksiat. Di anna maksiata iblis, karena teman setune maksiat iblis. Kana ono apa asluha, asale maksiat iku minal kibri, tetap saking gumedhe. Wazillatu Adam utawi keplesete Sayyiduna Adam alaihissalam karena mongko ono apa asluha asale maksiat iku minasyahwati, tetap saking syahwat. Jadi begini teman-teman, setiap maksiat yang tumbuh dari syahwat itu masih bisa diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat itu apa sih? Syahwat adalah istiyaqun nafsi ila syai'in. Menggebu-gebunya hati terhadap sesuatu. Menggebu-gebunya hati terhadap sesuatu. Karena keinginan hati itu belum tentu suatu hal yang baik dan benar. Begitu ya. Nah, ketika tumbuhnya dari syahwat ini, maka dosa itu masih bisa diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda yang kedua adalah setiap maksiat yang tumbuh karena sombong, maka itu tidak bisa diampuni atau sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena asal mula maksiatnya iblis itu karena kesombongan. Sedangkan asal mula maksiatnya Nabi Adam itu hanya karena syahwat. Buktinya apa iblis itu karena sombong? Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika saya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghormat, untuk bersujud. Yang bersujud itu adalah membungkukkan badan saja ya, tidak sampai secara sujud nempel ke tanah, enggak. Para malaikat itu pun bersujud
atau hormat kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan untuk bersujud dan sombong. Wa kana minal kafirin, akhirnya dia itu menjadi kafir. Jadi iblis itu sebelumnya adalah pernah beribadah kepada Allah, sehingga dikatakan sebelumnya pernah beribadah, tapi setelah itu kafir. Nah, gitu ya. Itu asal mula dosanya iblis, sombong. Malah dia mengatakan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Engkau jadikan saya dari api, sedangkan engkau jadikan dia dari lempung. Maka berarti aku dan dia, aku lebih baik daripada dia. Jadi ketika kita sedikit-sedikit merasa lebih baik daripada orang lain, maka itu namanya sudah sombong. Saya lebih gagah, saya lebih pinter, saya lebih kaya, saya lebih segala-galanya. Itu merupakan sifat iblis. Itu kesombongan. Kalau dikaitkan dengan hal ini, ada suatu hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat satu butir dari kesombongan. Bahaya ini, ya kan? Bahaya. Sombong tidaknya seorang itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Karena apa? Kesombongan merupakan penyakit hati. Sesakit-sakit Anda mengalami penyakit fisik, itu masih berat ketika Anda mengalami penyakit hati. Sakit fisik jantung koroner misalkan, ketika mati ya sudah selesai. Tapi ketika sakit hati, penyakit hati, ketika meninggal, azabnya akan selalu dirasakan kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah maksiat iblis disebabkan karena kesombongan. Yang kedua, atau asal daripada maksiat Nabi Adam itu karena istiaku nafas. Ya, karena hanya keinginan goro-goro di lomboni karo iblis, akhirnya beliau Nabi Adam alaihissalam kepleset, tergelincir, sehingga mempunyai keinginan untuk memakan sebuah buah dari pohon khuldi, gitu ya. Pohon yang dimana dikatakan oleh iblis itu katanya kalau makan buahnya akan selamanya di surga, gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam pun menangis ketika diturunkan dari surga dan bertaubat dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa idam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Sehingga ada sebuah hikmah. Kenapa ketika Anda atau kita berwudu, yang wajib dibasuh hanya sebatas wajah, kemudian tangan, kemudian kaki, gitu ya. Alasannya apa? Ya, karena wajah adalah pertama kali Nabi Adam menghadapkan wajahnya kepada atau ke arah pohon khuldi. Kemudian tangannya digunakan untuk memanjangkan tangan untuk hendak memetik. Kakinya digunakan untuk melangkah ke arah sana. Oleh sebab itu, wudhu itu yang dibasuh yaitu itu. Ya, karena yang berperan hendak melakukan sebuah kemaksiatan. Oleh itu, wudhu yaitu yang dibasuh. Baik ya, semoga kita semua terhindar dari semua maksiat. Walaupun masih bisa diharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak tahu apakah kita husnul khotimah atau enggak. Yang pasti kita harus berhati-hati, mau maksiat yang timbul dari syahwat atau maksiat yang timbul dari kesombongan, itu tetap saja harus kita upayakan untuk dihindari. Anda boleh bermaksiat
selagi tidak di atas buminya Allah. Ya, mana bisa. Bermaksiat boleh, silahkan, tapi jangan di atas buminya Allah. Kalau nggak salah ini adalah dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, gitu ya. Ya nggak mungkin lah. Berarti kalau selama masih di atas buminya Allah, kita itu nggak boleh bermaksiat. Karena manusia al-insan makhluk khata' wa nisyan, kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan diberi hidayah, akhirnya kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin.